Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Kepsek. Dan Ibu pengawas ya? Betul sekali Pak. Begini, saya kebetulan kan ada surat edaran dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara tentang program Ketapang yang akan kita lanjutkan seperti program beberapa bulan yang lalu. Oh iya Pak, dalam rangka menyambut HGN ya Pak? Ya, jadi saya minta kesediaan Ibu untuk memberikan sejumlah masukan dan langkah-langkah apa yang bagusnya supaya program Ketapang yang dicanangkan oleh Pak Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara ini bisa berhasil ke depan. Oh iya Pak, kapan itu Pak waktunya untuk kita bisa diskusikan? Kalau Ibu punya waktu, hari ini kita ketemu di SMA Negeri 3 Baubau, Bu. Oh iya Pak, kalau begitu saya akan ke sekolah. Oh iya, makasih atas kesediaannya, Bu. Iya, terima kasih banyak Pak Kepsek. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Kepsek. Waalaikumsalam, selamat datang. Iya, bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kita cerita saja di luar. Oh iya, Baik. mungkin yang ini. Siap di Supaya halaman. Jadi mengenai surat edaran dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara Iya. mengenai pelaksanaan kelanjutan program Ketapang. Oh iya, Yang Ketapang pernah kita yang kedua lakukan. begitu ya Ketapang Pak? yang Iya. kedua. Iya. Beliau sangat berharap bahwa kegiatan itu bisa berlanjut dan bisa memberi manfaat banyak kepada anak-anak maupun warga sekolah secara umum. Oh iya, mungkin Pak bisa kita diskusikan di mana begitu yang membuat ini lebih Boleh. bagus? Mungkin kita tinggal memilih lokasi yang ada di sini. Oh, Mengingat iya. bahwa di SMA Negeri 3 Baubau ini kan suasananya cukup rindang Iya. karena pepohonan ada di mana-mana. Jadi kita tinggal memilih lokasi tempat mana yang kita akan gunakan untuk tempat berbincang. Oh iya, kebetulan juga sekolah TAI ini Pak dikenal sebagai kampus hijau. Betul. Iya. Mengingat bahwa sekolah ini kan sekolah dengan jumlah pepohonan yang cukup banyak untuk ukuran di Baubau. Sekolah inilah sekolah yang paling hijau dengan sekitar 100 lebih pepohonan yang ada di SMA Negeri 3 Baubau. Iya, sehingga apa ya, oksigennya merupakan oksigen terbesar, penyumbang terbesarnya. Jadi saya ingin meminta petunjuk dari Ibu tentang program Ketapang yang dicanangkan oleh Bapak Kadis Dikbud Provinsi Sulawesi Tenggara. Mengingat bahwa kegiatan ini harus disukseskan oleh seluruh warga sekolah yang ada di Sulawesi Tenggara. Untuk memperingati HGN tanggal 25 November 2023 ini Pak. Betul. Ya, mungkin Pak bisa kita identifikasi dulu apa-apa yang perlu kita persiapkan Pak. Betul. Yang pertama itu adalah bibit yang akan disemai, kemudian wadah tempat untuk menanam. Kita kemungkinan besar akan menggunakan polybag. Oh ya, polybag. Yang berikutnya tentu hal yang lain yang non kebendaan itu adalah menyiapkan kelompok-kelompok siswa. Jadi mereka dibagi setiap kelas sehingga mereka bisa bertanggung jawab. Katakan misalnya dalam satu kelas itu misalnya 15 pohon misalnya. Jadi mereka harus bertanggung jawab tentang itu. Artinya sekarang sudah tanggal 1 Pak. Betul. Jadi mungkin kita pelaksanaannya ini dimulai tanggal 4 November nanti. Betul. Kemudian ini bibitnya Pak, apa saja Pak yang kira-kira yang mau dibeli begitu Pak? Anjuran langsung dari Kepala Dinas bahwa ada 3 komoditas yang diprioritaskan. Ya. Yaitu tomat, kemudian cabai, dan bawang merah. Tetapi itu tidak menutup kemungkinan bahwa ada komoditas lain. Katakan misalnya seperti terong misalnya. Tidak menjadi sebuah kesalahan juga jika kita tambah komoditas.
Iya, iya. Karena tujuannya semua kan bagaimana memanfaatkan lahan yang tersedia. Bibitnya ini kita beli dulu ya Pak? Iya, kita akan beli di toko tani, Oh, toko tani, termasuk polybag-nya juga ada di sana. polybag. Kemudian Pak, tentang wadahnya? Iya, wadah yang kami gunakan mengingat bahwa kondisi di SMA Negeri 3 ini kan Ya, lebih banyak batu daripada tanah. iya Nah, juga. sehingga kami menggunakan polybag, di mana anak-anak akan kami menyiapkan polybag, anak-anak lah yang menyiapkan tanah dan sebagainya untuk wadah penanaman. Dan mereka bertanggung jawab masing-masing kelas. Berarti tanggal 4 nanti itu bagaimana baiknya ya? Kalau misal polybagnya ini tanahnya sudah diisi duluan atau bagaimana ini Pak? Polybag itu kami sudah sampaikan pada anak-anak nantinya, mereka sudah akan mulai mengisi dengan tanah, Ya. mungkin juga dengan dedaunan yang sudah kering. Oh ya, sebagai itu ya, sebagai komposnya. komposnya. Iya. Jadi mereka menyiapkan memang seperti itu. Untuk wadah penyemayannya itu wadah tersendiri, Oh, karena polybag itu kan pada saat proses penanaman. Jadi, Iya. tetapi yang penting wadah itu sudah siap memang, termasuk dedaunan yang dengan harapan bisa menyuburkan tanah yang mereka siapkan. ini Pak mengenai pengorganisasian siswa Pak. Ya. Artinya di sini ada berapa kelas, kemudian bagaimana mengorganisasikannya ke siswa-siswa Pak, Betul. sehingga mereka bisa bertanggung jawab. Di sini kan ada 10 kelas. Ada 10 kelas. Kami langsung bagi 10 kelompok, Dan 10 di mana wali kelas memang harus betul-betul bertanggung jawab bersama anak-anaknya bagaimana proses penanaman nanti, termasuk perawatannya. Berarti ini nanti wali kelasnya Pak yang Ya, apa namanya, yang apa mengontrol. mengontrol. Tentang teknis tiap wali kelas itu terserah mereka bagaimana Oh, iya. mereka berinovasi. Berinovasi. Tentang teknis penanaman, termasuk perawatan nanti sampai insya Allah kita panen. Di sini Pak, karakter apa Pak yang bisa kita tumbuhkan ke anak-anak? Jadi sebenarnya tujuan dari ini kan bagaimana untuk menumbuhkan kerjasama yang pertama. Kerjasama. Ya, dalam satu kelas itu atau dalam satu kelompok itu. Iya. Yang kedua, bagaimana menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri mereka. Tanggung jawab. Karena kita mulai dari hal-hal kecil seperti ini. Iya. Dengan harapan tentunya mudah-mudahan besok-besok pada saat mereka itu diberi tanggung jawab yang lebih besar, mereka betul-betul sudah terbiasa dengan bagaimana bertanggung jawab terhadap tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Apalagi sekarang memang kita lagi melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar, sehingganya memang siswa itu bagaimana mereka bisa bertanggung jawab, bisa bekerja sama. Selain itu Pak, apalagi mungkin Pak yang bisa didapat dari siswa, mungkin karakternya atau bagaimana dengan mentalnya mereka? Nah, betul. Artinya bahwa mereka itu tingkat kepedulian yang dibangun. Mereka harus peduli. Bagaimana bertanggung jawab itu tadi. Peduli itu adalah bicara tentang tanggung jawab buat mereka. Dalam hal ini sebenarnya program Ketapang ini kan salah satunya untuk menangani laju inflasi. Jadi Ketapang ini kan program ketahanan pangan ya. Ya, ketahanan pangan. Ini adalah satu program nasional sebenarnya. Di mana tujuan pemerintah itu adalah bagaimana seluruh warga negara itu berupaya untuk memanfaatkan lahan pekarangan dan sebagainya, bisa menggunakan tanah yang langsung di pekarangannya, tetapi pemanfaatan lahan pekarangan juga ini bisa untuk menempatkan apa itu polybag atau wadah lain untuk memanfaatkan supaya tidak terjadi kekosongan. Di samping itu sebenarnya tujuannya bagaimana mereka bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan kecilnya yang tidak perlu lagi harus mereka ke pasar. Itulah sebenarnya bisa mengurangi inflasi. Itu tadi Pak, setelah kita berbicara tentang penyiapan bibit, wadah, polybag, sekarang kita ingin tahu Pak, rencana aksinya kapan ini Pak? Ya, berdasarkan surat dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara, itu memang sudah ada terjadwal. Oh iya. Karena itu dilakukan serentak. Penyemayan itu mulai tanggal 4 sampai tanggal 7 dengan harapan bahwa dalam rentang waktu yang sekian puluh hari bibit itu sudah mulai tumbuh
dan Iya. proses penanaman secara serentak di seluruh Sulawesi Tenggara itu nanti tanggal 25 November 2023 bersamaan dengan peringatan Hari Guru Nasional. Oh iya. Dari perbincangan kita Pak, kesimpulan apa Pak yang bisa kita hasilkan dari coaching ini? Saya sih secara pribadi dan bahkan mewakili teman-teman bahwa apa yang dicanangkan oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara ini satu hal yang sangat positif, di mana banyak manfaat yang bisa kita petik dari program Ketapang ini. Bagaimana kita dalam sebuah lingkungan sekolah itu mengajari anak-anak, bagaimana mereka itu mampu bekerja sama, karena kolaboratif itu sangat penting, karena ke depan teamwork itu, orang-orang yang mampu bekerja dalam teamwork yang solid itu akan menjadi orang-orang hebat ke depan. Hari ini yang dibutuhkan itu adalah kerjasama, bukan cuma kecerdasan intelijensi, tetapi kecakapan bekerja sama itu juga sangat penting. Iya. Dan ini adalah momentum yang begitu penting yang dicanangkan oleh Bapak Kadis kita, dan memanfaatkan Hari Guru Nasional. Iya. Sebagai momentum iya. Sehingga ada hasil yang didapatkan, sehingga peringatan Hari Guru Nasional itu bukan cuma seremoni semata, ya, tetapi ada sejumlah manfaat yang beliau ingin tanamkan kepada seluruh siswa SMA, SMK se-Sulawesi Tenggara. Ya, SMK, SMA, SLB se-Sulawesi Tenggara. Betul. Mudah-mudahan apa yang diupayakan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara ini bisa terlaksana dengan baik, sehingga itu bisa membekas di hati generasi muda yang besok-besok mereka menjadi pelanjut di negeri ini. Sebagai generasi emas, Pak. Generasi emas. Apalagi kita menuju ke tahun emas tahun 2045. Iya. Baik. Artinya alhamdulillah Bapak Kadis kita begitu antusias dan berpikir bagaimana ini momen apa yang kita bisa buat di HGN nanti. Betul. Jadi memang dalam hal ini Pak, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara bagaimana melihat membaca momen dengan momen HGN 2023 tanggal 25 November 2023, bagaimana pemanfaatan momen ini menjadi monumental. Ya. Harapannya beliau adalah 1 juta pohon. Ya, 1 juta pohon. Ya, 1 juta pohon. Mudah-mudahan itu bisa terwujud, karena ini bukan bicara tentang untuk nama beliau, tetapi ini adalah warga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara secara keseluruhan. Bukan juga hanya Dinas Pendidikan, Pak, artinya warga Sulawesi Tenggara. Betul, karena bagaimana menghijaukan menghijaukan lokasi begitu, sehingga oksigennya itu semakin banyak dinikmati oleh warga Sulawesi Tenggara. Jadi baik Bu, terima kasih atas kunjungan Ibu, arahan yang Ibu berikan. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan ini bisa terlaksana dengan baik ke depan. Saya tinggal menunggu lagi infonya kapan Pak, kan tanggal 4 nanti. Oh iya, saya akan telepon lagi Ibu untuk menyaksikan proses pembibitan. Nanti tanggal 25 kita sama-sama lagi menyaksikan anak-anak kita dalam proses penanaman komoditas yang telah kita siapkan. Saya kira itu, makasih banyak Ibu. Terima kasih Pak, saya menunggu informasi selanjutnya. Ya.